الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله، التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bandung pujo, mari salam-salam kedai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat beriringan dengan salam sabi kedai doa kiranya sabi berkutuk ke junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para dan sahabat beliau sekalian, para tabi'at dan tabi'in, ulama mutaqaddim, ulama yang mutaakhir, juga para alim ulama yang muhtabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia, pukul Bandung gore-gore gedanyo yang mulia. Selanjutnya kemuliaan daripada ulun tua kepada gore gedanyo Abu Imamsi Masjid yang gedanyo cintai bersama, juga kepada panitia pengurus, panitia pembangunan, tokoh-tokoh masyarakat yang ikut serta kiranya menyumbangkan harta, pikiran dan juga tenaganya untuk kemaslahatan masjid yang kita cintai bersama. Juga kemuliaan daripada orang tua Uge Abu Abi Abadi Walidi, pimpinan daya yang di sekitarnya dan yang di tempatnya. Kemuliaan Tuhan juga mantua kepada Bandung hadirin yang Jumat yang Allah muliakan. Di dalam kesempatan yang sangat singkatnya, izinkanlah sejenak kepada hati ingin menyampaikan sedikit mau'izah sebelum kita tamam dalam membacakan 5 rukun doa al-khutbah sebagaimana kebiasaan. Dan kita nyuprek sindro doa saudara kita yang mungkin tinggal dalam perjalanan, maka hati mengingatkan, mari salam-salam kita pertama sekali tajuk dalam masjid dan i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita bahwa yang mulia merumpuk keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun tunggu yang Tuhan muliakan, uronyo adalah merupakan uro akhir daripada bulan Muharram, akhir daripada pun hijriah belah bulan hijriah yang sipun kabir berkanya lewat kasadari ataupun hana sang Muharram yang kalewat pan mantan berkanya lewat. Namun tanpa kita kasadari, uronyo kemungkinan akhir daripada bulan Zulhijjah, si bulan lewat yang kami kita lewati, 12 bulan Zulhijjah yang kami kita lewati seakan-akan pan mantan. Artinya berat. Dengan kamu dan todo, maka kente pula kesempatan ditanya untuk hidup di akhir dunia yang pananya semakin tahu pula dengan yang namanya kematian. Mungkin Uronyo batas umum bertanya manteng kadang-kadang umpama
berdohon atau berdohon, maka dengan kamu dan tohon pun sipun umum bertanya hanya tinggal berdohon. Maka oleh karenanya apabila mengantor pun sebahagian daripada saudara-saudara kita merayakan umpama pun Masehi dengan meriahnya dan dengan megahnya, begitu pula pada ketika berganti tahun Hijriah, namun mayoritas katanya umat Islam hanlaban dapat perayaan sebagaimana mereka merayakan tahun Masehi. Sanyo bahagia pun harap-harap lebih kepada mengintrospeksikan diri. Nyo umulun ke yang kena. Andai kata umur Ghalib pun sebagaimana andai kata umulun sebagaimana umur Ghalib umat Nabi Muhammad yakni 60 tahun, maka tentu umulun tinggal hanya 12 tahun. Tahun yang kelewat, 20 tahun umulun yang kelewat, 40 nikmat umum yang kalian beri Allah Ta'ala, nikmat iman dan nikmat Islam yang urangnya melekat di dalam hati katanya pada kudu. Andai kata katanya siapkan mati pagi pertanggungjawaban katanya terhadap Allah, baiknya ibadat-ibadat yang wajib, begitu pula tentang ibadat-ibadat yang sunnah. Maka pada kesempatannya hadis ingin mengajak, mari saban-saban di akhir daripada tahun Hijriah, bergerak yang selagi akan lewat, bertanya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah menyeru dalam surat Ali Imran ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Marilah kita menyegera pada taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita nyolok di dalam kitab Sirus Salikin, menyebut urangnya yang kitab Sirus Salikin, pengertian daripada taubat sebagaimana yang ditulis oleh musannif adalah yang dimaksud dengan taubat adalah sabur yang kita kubur dengan buatnya roh kita kepada sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh baru kita anak semayang uronyo kita menyesali di akhir perbuatan dosa tersebut, maka kembali melakukan ibadah sembahyang yang tinggal kata yang uronyo ande lakukan dengan kebenarannya, maka rukunnya dengan taubat. Dan ulang tiga yang dimaksud dengan taubat dalam kitab tersebut adalah buat yang kita buat dengan buat tersebut email kita kepada sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lembut yang akan diingat katanya kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya katanya akan merumpuk kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbicara masalah taubat Abu Tuntuk sekalian, mungkin tersusun hanya padu-padu kata, padu-padu huruf taubat, namun akan susah bagi katanya yang hanya menginginkan perubahan dalam kehidupan. Akan mudah bagi ulun-ulun yang ingin senantiasa melakukan perubahan di dalam kehidupan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan anak taubata ibaratun anil makna muntabimun wa yarta'imu antara tadi umur. Taubat adalah ibarat daripada makna yang tersusun daripada lepoh perkara. Yang pertama sekali ilmu, dan yang kedua halul, yang ketiga fiqh. Pengertian daripada ilmu, apabila ditanya ilmu pengetahuan agama,
yang didasari oleh ilmu yang lalu menempurno legure-gure faktanya. Ternyata resiko daripada meninggalkan ibadat semaya, resiko daripada meninggalkan ibadat jagat dan lain-lain yang berwajib di Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempatnya neraka. Dikala kita nyatakan kemudian merenungi kejadian, tiap-tiap yang tinggal semayang itu pasti akan dipasang oleh Allah Ta'ala dalam neraka, hina di dunia dan terlebih pula hina sehingga yaumil akhirat. Begitu pula yang terus jagat hangga tembok, yang karena kekayaan juga tidak mau melaksanakan amal ibadah haji. Tadu pikir-pikir, ternyata mereka yang memang maksud kepada Allah, hidupnya hina, akhirat pun hanya diboyong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang memang berdoa kepada Allah, mereka yang senantiasa bergelimang dengan dosa-dosa, ternyata kejilah kehidupan di dunia dan pulau akhirat ditempatkan oleh Allah Ta'ala di dalam nerakanya Allah. Maka yang pertama dikatakan dengan ilmu, mengetahui kita akan resiko daripada berbuat kemaksiatan kepada Allah. Dan yang kedua mengetahui keadaan pribadi masing-masing kita, tempat kita, iman nilai kita kepada Allah Ta'ala baik hidupnya hingga ke singa pulau akhirat. Nyo yang berkaitan dengan hal keadaan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian timbul insaf dalam hati. Ternyata menyemono kehidupan lu, gara-gara lu hana lu kemayan ba Allah Ta'ala hina, ba manusia pun juga hina, dan tempat lu singgah di yaumil qiyamah. Apabila lu bangkit, apabila lu mati dalam neraka, maka lahirlah perkara yang ketiga, yakni fi'lun. Yang maksud dengan fi'lun di sini, dikala kita nyatakan sadar, ternyata meninggalkan perbuatan yang wajib, tidak melaksanakan ibadat-ibadat yang wajib, ternyata berat masalah dengan Allah Ta'ala, maka lahirlah penyesalan dalam hati. Fi'lun lahir dalam hati kita nyo melaisaannya, melai detiknya, lu menjanji ya Allah, lu mensahajakan diri untuk beribadat kepada Allah. Semayang yang penuh tinggal kita kata, Jumat yang kami pernah berokon kadang handal pernah tajak kata, menanti ibadat-ibadat lain yang wajib berokon kadang-kadang tinggal ikut. Mulai-mulai orangnya bikin semungkin ke bawah tendro, namun bertanya pribadi merasa anak butuh akan ilmu yang orangnya berpurna dengan alasan kalau pernah dapat jamun wajib pakai mata kubur. Maka lahirlah dalam hati bertanya lewat mau'izah yang disampaikan oleh gue, ternyata lu adalah makhluk yang paling hina, lu adalah makhluk yang paling hina baik di mata manusia, terlebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul keinsafan, timbul penyesalan dalam hati. An-nadmu kata Rasulullah taubatun. Maka tingkat paling kubur kemudian orang yang taubat adalah lahir penyesalan dalam hati. Kemayang yang tinggal kita kata, puasa yang tinggal kita kata, kain kedor, tabu fidyah tak kata puasa, jaket yang merokok kadang menggantung merah-merah. Tapi dalam keadaan kita mudang jaket dengan fakir miskin dan anak yatim, kurang iman mantum adanya, laksanakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila karena level poin tersebut, yang pertama mengetahui akan resiko daripada meninggalkan kewajiban, lahirlah halia, keadaan kita yang dosa, kemudian penyesalan, yakni fi'lun, melakukan dan berjanji bahwa mulai ulanyo bertanya hantar ulangi buat yang keji, buat yang murka Allah, buat yang benci Allah, nyoban batu akan terlaksanakan. Musafu pun hantar tinggalkan baik semayang atau sesuatu yang sederajat dengan sembahyang. Aku perlu sekalian yang Tuhan muliakan. Maka oleh Imam Al-Ghazali, apabila lepoh tersebut kanan, kita start malah lehernya sempurna, nyo baru betul dengan hakikat taubat.
namun disambung 4 lembaran yang lain. Apabila dosa bergantung dengan manusia, gimana cara taubat? Nyo tergantung akibat bentuk dosa. Apabila dosanya kubur, kita kubur. Menyo taubat kepada orang yang biasa ialah pendapat kubur dosa. Tapi menyo taubat kepada orang yang luar biasa dalam pandangan Allah, tahurnya orang yang taubat, mengenaya yang taubat, urung-urung yang menghafal Al-Quran yang taubat, nyo begun dalam kitab Baduri dan nakulah mungkinlah kitab-kitab yang lain merupakan dosa besar. Oleh karenanya hati-hati dengan urung yang akan lebih derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyo berkanyo guna rasa hormat. Apabila dosa tersebut rayu, mungkin dalam kemana, munyo dalam kemana mungkin akan lahir masalah yang lebih rayu. Juga dalam kitabnya, beliau baca manakala istighfar atau beliau baca manakala qul huwallahu ahad, beliau hadiahkan kepada orang yang pernah berkata zalimi. Beliau melakir Allah kiranya amal yang kalian berkata puputnya menuduh kepada orang yang pernah zalimi, dan yang kedua beliau melakir kiranya Allah pun sampo hubungan dosa kanyo terhadap orang yang pernah zalimi. Hak fakir miskin kadang-kadang kanyo pun tak begitu. Anu jadi kanyo pun kadang-kadang ada nama dia kacau yang pun pada kajian mati pro yang terima. Yo kejadian yang pernah puro yo. Apabila adanya dia dalam emak maka bagaimana? Karena hak ada bina yang diberi hak Allah Taala bina di akhir murah dan aku untuk sekalian berbuat mulia. Juga Imam Al-Ghazali menjelaskan untuk sempurnanya taubat harus ada nawaitu. Lam hati kita guna untuk sahaja, guna menit akan taubat. Karena di antara kita yang mungkin ada dia tapi kumpulan yang taubat. Nyokan taubat kubunan, tapi pemindahan dari punokan kita nyokan maya, dino kata maya, punokan kita nyokan tangan, dino katakan. Maka perbedaan citra innama a'malu binniyat wa likulli amrin manaw. Sesuatu yang ingin kita nyokupur adalah hukum niat. Menyokit kedih hana tadi, hana yakin taubat. Sahaja kastur syai'an muqtarinan bidiyahnya. Nyo ya Allah berdiknya. Di sana nyo lun ya Allah diakai don tidak berdukul hidupnya. Lun menyesali akan perbuatan. Nyo merokon lun menalung kemayang ya Allah. Nyo bahwa saya nyo lebih kelum taufik dan hidayah ya Allah. Buat lun ukur ibadat. Nyo merokon ya Allah lun halung tempoh jatuh. Sehingga rezeki lun pun kurang berkat. Nabi Allah kunyo bahwa denyo ya Allah ubena dosa yang lun kubur ya Allah numpun dan lun laksananyo ya Allah kalau taubat. Benar-benar salah. Jangan hanya pemindahan keadaan dari tidak ada kepada ada, namun butuh likulli amrin manawa. Ibarat yang maksud damati meno yang kami mudah-mudahan roh kita nyo bahagia daripada orang yang taubat. Roh kita nyo bahagia orang yang diambil daripada kehidupan kita nyo singgah adalah sa'adat. Bahagia urip kita nyo hidupnya, bahagia urip kita nyo diomnya akhirat. Kelebihan taubat dipegang oleh Rasulullah. Hatta ibu Habibullah. Orang yang taubat Allah negasih. Hatta ibu anil dambi kaman la tambala. Orang yang taubat tiba dosa adalah lagi orang yang akan pernah berdosa. Pada cukup mungkin kurai-kurai kita yang di hadapan kita lebih mengerti. Wadari itu kaman la tambala la tambah la nabi jenis yang menafikan hubungan jenis afrad di jalan tansis. Kita lagi balahir kubak rahim polisi. Lagi balahir Allah Taala dalam tunggunya apabila kubur kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Aku mengutus kalian untuk memuliakan. Maka yang dapat berkayok yang tiba di akhir kehidupan, di akhir daripada tahun 1920 pun hidayah. Mari sama-sama berkayong ulitur. Duknale kesalahan yang terlalu duknale dosa berkayong dengan Allah Ta'ala. Maka mari sama-sama berkayong perbaiki keadaan tersebut dengan cara tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan yang mengharapkan keridhaan daripada Allah, mengharapkan syafaat daripada Rasulullah, mengharapkan kebahagiaan udin, baik ino-inonya dan kerbesino keadaan kedanyo di yaumil qiyamah. Apabila berdosa kedanyo dengan manusia, maka harap-harap kira-kira merokok kerampunan, kira-kira merokok kemaafan daripada urut yang pernah kedanyo lalui. Apabila pun urut yang kehanali, maka merokok dengan gue sudah jelas gimana cara kedanyo mensipulan merokok pernah tadi pikirnya, bahkan kadang mati kerja gara-gara kedanyo. Gimana cara bertobat ampun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkanlah Allah Maha mengampuni setiap dosa daripada hambanya dan setiap dosa yang berkaitan kubur yang penting niat ikhlas di dalam hati kita. Lu rasa hanya sekian mau'izah yang dapat Tuhan sampaikan. Kiranya menunjukkan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia daripada orang-orang yang tim dengan nasihat demi nasihat, kemudian mengamalkan nasihat tersebut di dalam kehidupan kita yang masih boro-boro. Bagaimana doa yang sering kita baca, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba yang mau mendengar perkataan demi perkataan, kemudian mengamalkan perkataan tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dino sabar-sabar bersama dalam membacakan lima rukun al-Qur'an. Aku boleh berkontingu apabila memang kesalahan. Bersyukur bila pun belum betul menghendaki dan kau berusaha untuk ini Allah yang mulia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. بسم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة